Halo, Dengar, Bu. dengar ya? Oke, ya. Eh, Pertama adalah kita melihat di latar belakang salah satu di dalam outlet FBS ini salah satunya adalah dari pendahuluan, pendekatan dan metodologi, struktur organisasi, ya, tim tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bayu, kemudian rencana kerja dan tindak lanjut. Berkaitan dengan gambaran umum atau di pendahuluan ini kami sampaikan seperti di latar belakang dalam KAK, di mana ada cakupan air minum DKI yang saat ini masih kurang gitu ya, di mana 40% air minum aman DKI itu merupakan penerimaan. Padahal dari sisi target SDGs diharapkan bisa 100% penduduk terlayani akses air minum. Kemudian di sisi lain bahwa kapasitas produksi air minum saat ini memang sangat terbatas dan menjadi salah satu tolak belakangnya adalah masyarakat belum memanfaatkan dari air minum itu sendiri. Sehingga perlu ada satu strategi dari Dinas DKI, salah satunya adalah meningkatkan kapasitas Belum produksi diterima situ imbalannya Babakan gimana? melalui distribusi air olahan sekitar wilayah di situ Babakan. Dengan estimasi tadi yang disampaikan oleh Ibu Isa, salah satunya adalah jangkauan dari masyarakat. Tujuan dari kegiatan RDS ini secara umum itu adalah nantinya memberikan dokumen gambaran kondisi nyata yang ada di masyarakat, Oh iya, udah terutama mulai. adalah di wilayah situ Babakan Udah tadi, tutup. yang notabene eh, dapat menggambarkan kebutuhan tingkat kebutuhan dengan distribusi baik yang sifatnya perpipaan dan non perpipaan. Kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan ruang lingkup seperti yang di dalam KAK kami juga tidak mengurangi, artinya bahwa beban kerja di dalam ruang lingkup 14 16 ruang lingkup itu yang akan kami capai ya, baik dari mulai nanti menentukan lokasi SR dari target yang ingin dicapai karena ini menjadi salah satu wilayah perkampungan Betawi yang di daerah situ Babakan, kemudian sampai menentukan metode, dan poin yang kelima ya sampai poin ke 6 itu artinya ke 15 artinya itu semua ruang lingkup yang akan terjawab dengan menggunakan instrumen atau kuesioner, sehingga di dalam ruang lingkup itu ada yang sifatnya adalah metode gitu ya, kemudian ada yang juga yang sifatnya itu akan terjawab melalui instrumen atau kuesioner yang nanti akan kita juga akan susun. Kemudian yang ke-16 itu adalah melakukan yang kegiatan yang memang itu dirasa perlu di dalam mendukung kegiatan RDS sistem distribusi IPAS itu Bapak. Next, nah di dalam tahapannya memang secara umum di pendekatan dan metodologinya kita akan melakukan persiapan. Jadi persiapan itu karena waktu yang cukup singkat, ya timeline kita adalah 1 bulan, sehingga mulai dari identifikasi lokasi, mapping, stakeholder, finalisasi metode, sampel, kuesioner dan enumerator itu bisa difinalkan juga di asumsinya itu di hari ini, gitu. Di setelah kick off meeting. Kemudian di pelaksanaan itu mulai kita diharapkan kita bisa berkoordinasi dan sosialisasi karena sifat surveinya itu ada sedikit sosialisasi, artinya pada saat menyampaikan kepada responden, artinya kita juga perlu menyampaikan di beberapa tokoh ini terkait dengan apa itu jaringan distribusi IPA Situ Babakan, koordinasi dan sosialisasi stakeholder di kelurahan baik RW dan RT, baru kita bisa melakukan penyebaran kuesioner, data, analisa data, dan penyusunan laporan, sehingga diharapkan ada 4 keluaran sesuai di KAK itu adalah analisis tingkat kemauan dan kesanggupan masyarakat, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi willingness to pay ya, kemudian analisis harapan masyarakat terhadap sistem jaringan distribusi, dan terakhir adalah analisis kebutuhan air. Nah, baru nanti terakhir itu adalah dilakukan presentasi dan laporan akhir. Berkaitan dengan populasi dan sampel sasaran seperti yang kita ketahui bahwa di daerah Situ Babakan itu merupakan perkampungan budaya Betawi, artinya kita melihat beberapa persentase dari penduduk yang berada di perkampungan budaya Betawi itu ya di wilayah Situ Babakan itu sendiri. Kalau kita menggunakan pendekatan tersebut maka terdapat satu kakak ya, di mana satu kakak ada 4 jiwa sehingga kurang lebih adalah 5.638 kakak. Nah, berdasarkan jumlah kakak tersebut, kemudian kita menggunakan rumus Sofin, di mana kurang lebih 360 responden. Dan kita bagi menjadi dua, 300 itu responden di perpipaan, kemudian 600 responden itu yang nantinya non perpipaan. Karena masih di beberapa dimungkinkan di daerah sana juga pasti responden juga masyarakat juga menggunakan sumber air tanah.
Kemudian ini adalah struktur tim ya, kita ada tadi sudah disampaikan Pak Bayu berkaitan dengan tim, dengan total kita adalah 10 tim ya, dari tenaga ahli sampai kepada enumerator. Kemudian ini rencana kerja, artinya dengan 4 minggu waktu yang kita sudah tentukan, mudah-mudahan bisa tercapai. Mulai dari diharapkan semua di minggu ini juga bisa terselesaikan, mulai dari rencana kerja, terutama itu adalah perizinan dan kuesioner, sehingga ini menjadi dukungan yang kita harapkan dari pihak Dinas SDA yang nanti menjadi penguat kami di dalam proses pelaksanaan ini. Kemudian pengumpulan data primer dan sekunder, artinya ini nanti beberapa yang kita bisa dapatkan dari literatur terkait. Baru bisa kita lakukan survei lapangan dan sosialisasi. Kita harapkan 2 minggu ini bisa terselesaikan. Kemudian analisa data karena langsung survei dan kemudian kita bisa langsung cleaning dan olah data. Dan diharapkan memang di minggu ketiga itu kita sudah punya dokumen draft RDS sehingga bisa difinalisasi tepat di minggu keempat itu adalah laporan akhir. Sebelum laporan akhir tentu kita juga akan menyampaikan hal-hal yang memang itu menjadi penting atau mungkin masukan dalam penyusunan laporan akhir. Demikian Bu Lisa yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari anggota tim, dipersilakan. Silakan jika ingin ada tambahan. Menambahin nggak? Cukup? Baik, terima kasih. Oke. Jadi tadi sudah cukup clear ya yang disampaikan oleh Bu Eni terkait dengan rencana kerja seperti itu. Mungkin berarti yang dibutuhkan sekarang adalah untuk awal gerak adalah surat tugas ya, surat tugas sehingga sudah mulai bisa ke lapangan seperti itu, dan mungkin tim sudah mulai bisa menyiapkan format kuesioner dan seperti apa pola pertanyaan yang akan disusunkan seperti apa, itu kita akan bahas dalam rapat selanjutnya sebelum memulai untuk survei seperti itu. Nah, tapi ya memang dalam kondisi pandemi ini memang ini akan jadi cukup ada juga akan masalah ya seperti itu yang timbul karena keterbatasan. Jadi memang ini harus kreatif RDS ya. Tidak bisa dengan cara standar kita yang biasanya kita datangin rumah semuanya, kita sampaikan satu-satu seperti itu. Mungkin dalam kondisi sekarang ini akan harus lebih, pola-polanya akan harus lebih fleksibel, apakah itu dengan menghubungi para tokoh, kemudian dilanjutkan dengan Zoom session atau seperti apa dengan pengolahan data. Jadi memang yang tadi saya bilang bahwa batasannya itu sebenarnya adalah kawasan situ Babakan, tapi kalau bisa melihat potensi lain seperti mungkin apartemen yang ada di situ yang saat ini belum tersambung oleh PAM, mungkin itu juga bisa menjadi bahan yang bisa dipetakan juga. Kenapa? Karena saat ini mereka menggunakan rekaman dengan biaya yang tinggi. Rencananya kan IPA yang akan kita bangun, semua sistem yang kita bangun, mau IPA, mau mobil tangki, mau IPA, mau SBRO, itu akan kami serahkan ke PDAM. Jadi satu pengelola gitu. Kami nggak ingin jadi pengelola juga, kami yang ini hanya ngebangun terus diserahkan seperti itu. Sehingga tarif yang akan diberlakukan pasti akan tarif dari PDAM. Yang diharapkan lebih tinggi daripada kena tarif kami yang untuk air tanah, which is kalau nggak salah berapa ya, 75.000 per meter kubik gitu ya. Sementara kan tarif termahal PDAM aja kan 12.500. Nah, dengan seperti itu diharapkan kayaknya mungkin yang lebih bisa menerima itu adalah yaitu kayak tadi apartemen-apartemen yang ada di sekitar situ Babakan yang masih dalam jangkauan, misalnya dengan mobil tangki, tapi berarti akan biaya yang nanti akan kami kalkulasikan gitu, bahwa kan kalau naik mobil itu kan berarti kan dengan pipa mahal di pembangunan, oke. Tapi kalau mobil kan berarti berapa mobil yang harus kami nanti hitung, kalau misalnya memang arahannya kayaknya memang lebih bagus mobil tangki. Nah, itu berarti dalam perencanaan selanjutnya kami untuk sistem distribusi, berarti kami harus melihat bahwa kalau misalnya pakai mobil tangki biaya yang akan keluar berapa, mobil yang harus disediakan berapa, sopir harus digaji gitu kan, seperti itu. Sementara kalau nanti arahannya kayaknya masyarakat mau nih kalau ke arah sistem air tanah, sistem perpipaan gitu kan. Nah, itu sebagai double mungkin mereka mau, ya itu bisa, berarti kan kami menghitung dari segi strukturalnya seperti apa. Nah, itu yang ingin kami lihat. Terus
harga yang diharapkan. Orang tuh selalu bilang harga PAM mahal ya, tapi padahal pada lupa ya harga 1.000 liter atau 1 kubik air PAM itu sama dengan harga botol aqua, satu botol aqua yang 300 mili kalau nggak salah ya. 3.000 ya kalau nggak salah botol aqua itu. Nah, jadi orang kadang-kadang lupa hal seperti itu. Nah, itu dan bahwa dengan air tanah bukan berarti gratis banget kan, ada biaya pompa, ada biaya listrik, ada biaya kalau pompanya rusak seperti itu, ada sistem ke bawahnya airnya bermasalah. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Ada masukan dari teman-teman yang lain mungkin? Agustus. Iya, Mbak Vera, kalau misalnya butuh surat tugas. Mbak Sali ya. Baik Bu, Ya. dibikin juga versi PT, nanti saya buat versi Dina. Dibuatnya per tanggal kontrak aja sampai kok selesai kontrak. Mungkin bisa langsung disiapkan ya? Iya. Dengar kak? Dengarkan. Oke, baik. Kalau mungkin misalnya tidak ada lagi. Oke, Mbak Vera ada yang mau dimasukkan mengenai itu? Kalau mau butuh sesuatu itu butuh surat mobilisasi berarti ya? Iya Bu. Ya, ini pastinya cuma ke lapangan doang kan ya Bu kalau RDS ya Bu? Atau ada yang lain? Ada keperluan ke instansi terkait? Mungkin instansi kelurahan dan segala macam ya? Kelurahan RT RW mungkin ya. Halo Mbak Vera, jadi habis ini nanti kita mengirimkan surat mobilisasi ya untuk meminta surat tugas, karena saya rencananya mungkin Sabtu Minggu nanti mau mengadakan survei awal ke sana. Kira-kira bisa surat tugasnya kalau saya serahkan hari ini surat mobilisasi? Halo, bisa ya? Nanti saya minta Mbak Vera untuk ini ya biar langsung itu. Nanti saya habis rapat nanti ke sana Pak. Oke. Ya jam 2 Pak. Oke, makasih Pak. Sorry saya lupa mute ya, barusan ditelepon sama Pak Kadis. Ini saya dua meeting dan berkaitan dengan ini mobilnya tinggi ya Bu ya. Ya berkaitan dengan kick off meeting ini juga salah satu dukungan yang kami perlukan itu adalah memang surat. Kemudian selain nanti kami juga akan menyampaikan penyiapan berkaitan dengan instrumen itu sendiri, sehingga supaya nanti teman-teman enumerator itu juga sudah memetakan terhadap lokasi survei itu, jadi bisa berparalel gitu. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Baik, ada yang lain? Mbak Vera mau menanyakan ya, untuk surat mobilisasi ini kita tujukan dengan untuk kepala bidang geologi, konservasi air baku dan penyediaan air bersih Dinas Sumber Daya Air, atau untuk surat mobilisasinya agar bisa dibuat surat tugasnya Bu Vera? Itu kita tujukan kemana ya Mbak Vera? Kok baru dulu sekarang? Ke PPK biasanya ya? Kalau waktu itu kita ke kepala bidang geologi, konservasi air baku. Kalau yang RDS ini jadi PPK dengan kepala bidang itu kan sama, satu orang. Oh, satu orang ya? Oke. Ya, betul Pak, kami ke kepala bidang. Ke kepala bidang ya, Bu? Iya. Terus untuk surat mobilisasi, kalau boleh tahu ini kontraknya tertanggal berapa ya SPMK-nya? Karena nomor SPMK tadi saya sempat tanya ke Pak Adit, katanya masih dalam proses. Sudah ada SPMK-nya atau belum nomornya? Kebetulan nanti akan dikomunikasikan langsung ya, itu nanti untuk nomor-nomor supaya bisa disinkronkan. Oke. Oke ya. Baik, cukup ya. Baik. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih untuk kick off hari ini. Nanti kita selanjutnya akan rapat selanjutnya kita akan membahas mengenai progres yang dilakukan sebelum mungkin survei ya Bu. Jadi kita melihat mengenai mekanisme toolsnya dan segala macamnya dan hasil analisa awalnya.
Jadi bisa lebih jelas, dan memang ini waktunya singkat, tapi saya harap ini bisa, ini memang kita dikejar-kejar waktu ya, ini semuanya memang waktu itu yang tidak bisa dibalikan gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa terlaksanakan dengan baik, dan apabila ada hambatan halangan yang ditemukan, mohon segera dikomunikasikan dengan kami supaya kami juga bisa segera membantu seperti itu, supaya tidak, mohon izin karena kami ini banyak multitasking seperti itu dengan tanggung jawab, jadi mungkin kami tidak bisa kami yang nanya, tapi lebih sering harus komunikasi. Sebelumnya Bu Eni sepertinya sudah hafal ya gitu kan, jadi bisa berarti juga sudah tahu pola kerjanya, sepertinya sudah sangat-sangat ini saya percaya sama tim ini. Jadi dikomunikasikan balik ke kami semua kebutuhan dan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih untuk meeting ini. Kita nanti akan bertemu di rapat selanjutnya. Untuk yang progres selanjutnya, terima kasih semua Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Foto dulu Bu. Daftar hadir belum ya Bu ya? Oh ya, foto dulu. Foto. Oke, foto. Dafer, yang lain buka kameranya, mohon izin. Oh, di Pulman Mamuju. Itu bang. Iya. Itu berapa hari nih? Udah fair? Iya. Sudah Bu. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Siang, terima kasih banyak Bu Lisa. Izin nih. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Fira. Ya, Mbak Vera nggak ada daftar hadir ya? Aku mau vaksin nih. Udah vaksin. Udah, saya ngomong yang kedua nih. Halo. Recording stopped. Oh, recording start baru. 181. Oh iya, karena dipotong pajak. Merangkap sebagai manajemen dari Asipindo Pratama. Terus? Baik, timnya berarti bisa mulai memaparkan progres ya Pak Bayu ya? Bisa Bu Lisa. Silakan Bu Eni. Terlihat Pak bahan tayangnya? Lihat Bu. Ya, baik. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kita sampaikan terkait dengan progres untuk kegiatan RDS kali ini. Pertama, kami langsung fokus saja gitu ya terkait dengan progres RDS yang sudah kami siapkan berkaitan dengan pendekatan dan sampel survei, kemudian juga progres yang sudah kita lakukan. Jadi pendekatan dan sampel survei ini adalah penekanan terhadap penyampaian kami terhadap kick-off meeting itu sendiri, kemudian juga adalah rencana tindak lanjut. Nah, kami sampaikan kembali berkaitan dengan pendekatan dan metodologi yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa kita tentu memulai dari persiapan yang kita bisa finalkan, meskipun ini nanti sifatnya adalah paralel dari penyiapan yang sifatnya soft gitu ya, baik dari instrumen kuesioner gitu ya, itu juga berkaitan dengan pemahaman dari tim gitu ya terhadap area yang akan disurvei ya, sehingga ini juga menjadi clue penting di dalam kegiatan persiapan.
baru kemudian kita melakukan pelaksanaannya. Di sini adalah tentu kita melakukan koordinasi terlebih dahulu. Ini juga memudahkan kami gitu ya, karena memang direncanakan di dalam survei ini kita menggunakan e-kuesioner, sehingga pintu masuk kami tentunya melalui izin secara resmi pasti di kelurahan, kemudian kita tindak lanjutin kepada RW dan RT setempat sesuai dengan lokasi yang akan kita lakukan survei. Sehingga melalui pendekatan RT dan RW inilah kita harapkan mereka bisa memberikan menyampaikan informasi survei ini kepada warganya gitu ya, dengan sejumlah kriteria yang nanti akan kita berikan. Kemudian baru kita bisa pilih dan olah data dan sampai penyusunan laporan. Diharapkan nantinya kita bisa mencapai keluaran-keluaran yang sesuai dengan KAK itu sendiri. Dan 4 keluaran ini itu juga tertuang di dalam instrumen survei itu sendiri. Nah, ini populasi sampel yang kami coba petakan, juga kami mohon masukan. Ini juga yang sudah kami bahas di dalam internal tim kami dengan pendekatan yang sebelumnya kita sudah sampaikan, itu adalah dari jumlah responden 360, di mana 360 kita bagi dari responden yang perlipaan lebih banyak tentunya dibanding dengan responden yang non perlipaan. Nah, kita asumsikan adalah RW atau RT yang berada di area situ Babakan itu sendiri ya. Jadi nanti tim enumerator tentu kita bagi berdasarkan dari RT atau RW yang berada di daerah situ Babakan, kemudian baru kepada masyarakat yang berada di non perlipaan. Ya, tentu ini yang sedikit berat. Ini adalah memang nanti kepada lembaga-lembaga atau kepada unit-unit yang ada di wilayah kelurahan Srengseng Sawah gitu ya. Salah satunya dia adalah Darusun ya, kemudian ada Cilandak 88 ya, sampai di lokasi Brimob. Nah, dimungkinkan juga beberapa daerah ini apakah mereka juga menggunakan sumber air tanah itu sendiri. Nah, ini juga menjadi salah satu dua kunci ini menjadi salah satu dukungan nanti dari yang kita harapkan dari Dinas SDA berkaitan dengan surat tugas yang nanti kami bisa dapatkan. Kemudian sebelum maju ke sana ya, cara baca grafiknya gimana? Perkampungan budaya Betawi ada 64.000 gitu ya, atau gimana cara bacanya? Jiwa ini apa? Perkampungan budaya Betawinya atau Kecamatan Jagakarsa atau gimana cara ini cara baca grafiknya, cara baca infografiknya? Ya, jadi memang secara umum total dari kelurahan ya Bu ya, terutama adalah kelurahan dari Srengseng Sawah gitu ya, secara keseluruhan itu adalah berjumlah 35,0%-nya itu adalah perkampungan budaya Betawi. Mohon koreksi kalau mungkin ada yang kurang tepat dari tim ya. Sehingga berdasarkan pendekatan itulah yang kita melihat dari jumlah jiwa ya, bukan kakak ya, jiwa yang ada di sana. Nah, jumlah jiwa itu yang kemudian kami bagi kepada sejumlah satu kakak yang asumsinya adalah 4 jiwa, sehingga totalnya adalah kurang lebih 5.638 kakak. Iya. Jadi asumsinya berdasarkan data BPS yang sebelumnya yang kita dapat sajikan itu kan data BPS jumlah prosentase perkampungan budaya Betawi di 2015 gitu. Mungkin bisa bantu sedikit Bu? Ya, silakan Bu Rati. Jadi gini Bu Lisa dan juga teman-teman semuanya. Jadi kalau kita melihat ini lokasi Setu Babakan itu kan ada di dalam Kelurahan Srengseng Sawah gitu kan. Tapi Kecamatan Jagakarsa. Tetapi tidak semua jadi kalau melihat cakupan Kelurahan Srengseng Sawah itu melebihi dari lokasi di sekitar Setu Babakan. Jadi waktu kita mencoba melihat ke situ, ternyata memang lokasi yang paling dekat yang ada di sekitar Setu Babakan itu adalah di tempat yang perkampungan Betawi itu. Jadi itu kan sudah ada di dalam punyanya yang diberikan sama Bu Eni itu tadi. Jadi waktu kita melihat perkampungan Betawi itu terdiri dari RT RW itu. Jadi Kampung Budaya Betawi itu di RT 06, RW 06, RT 1 sampai RW 10 dari RT RW 7 gitu kan, RW 8, RW 9, perumahan John Zikon gitu kan. Jadi
dari situ kita perkirakan itu keseluruhannya ada dari 50 RT, 4 RW, dan 21.500 jiwa itu tahun 2015. Kalau kita melihat data BPS sekarang itu tahun 2019 keseluruhan di Serengseng itu memang 64.000. Jadi dari 64.000 dengan jumlah penduduknya itu sekitar 35%, ya jadi berarti sekitar segitu juga, sekitar 22.000 sekitar itu. Jadi kita memang sasaran kita itu adalah yang di sekitar Setu Babakan, Bu. Cara baca ininya aja yang membuat agak bingung gitu, cara baca yang sebelah kirinya agak ya itu harus dijelasin baru ngerti, nggak langsung kebaca dengan kita melihat ini. Jadi mungkin ada yang miss ya, yang tadi dibilang bahwa ada kelurahan isinya ini jadi agak rumitnya aja ya, agak di aparatur isinya. Oke. Kemudian yang perpipaan, ya oke, mungkin yang perpipaan itu ada rusun Jakarta, itu rusun ini, rusun Pemda atau rusun Pemda atau rusun ini ya, rusun swasta. Oh, Cilandak, Southgate, itu rumah itu kan swasta, Brimob jelas. Rusun ini saya baru ini ada rusun ini. Itu swasta apa? Ini swasta apa Pemda? Belum tahu ya, nanti mungkin itu informasinya mungkin nanti bisa ditambahkan. Masih. Iya Bu. Jadi ini kita baru memetakan berdasarkan yang kita lihat di map sih. Ya, oke. Yang ada di sekitar itu. Oke, siap. Oke, thank you. Tadi menarik nih. Baik, iya. Jadi kami memang masih potret view Google Map itu, Bu, bisa ke map area terdekat. Nah, memang kami harapkan kami bisa Sabtu itu sambil mapping benar-benar Google Map gitu ya, sesuai area tadi. Kemudian juga kami juga bisa berkoordinasi dengan masing-masing RW sesuai dengan terutama yang di lokasi perpipaan. Nah, mekanismenya mungkin bertahap tentunya gitu ya. Oke, karena yang terbanyak itu adalah responden dari perpipaan, tapi memang akses yang nanti butuh waktu di dalam proses melakukan wawancara tentunya di 60 responden ini. Nah, di dalam 60 responden ini nanti yang 50 itu kita arahkan rencana ke masyarakat di luar daerah Babakan itu, Bu. Ya. Oh iya, Tarno. Kalau yang absenin aja. 10-nya nanti yang bahasa kerennya mungkin wilayah-wilayah atau gedung-gedung yang banyak di daerah atau apartemen di daerah Jakarta sekitarnya. Kemudian yang kedua itu adalah yang sudah kita lakukan itu adalah persiapan tim, dan kita harapkan nanti ada di siang ini kita bisa bahas untuk surat tugas gitu ya, dengan konsep yang sudah kita siapkan dengan mapping tim sesuai dengan jumlah dari 300 responden itu. Nah, kami juga masih belum mendapatkan data karena kami juga akan mungkin turun lapangan. Itu adalah data masing-masing RW dan RT ya, mohon masukkan juga dalam tim di dalam kegiatan ini, sehingga itu baru kita bisa mappingkan dan teman-teman enumerator juga mendapatkan beban kerja sesuai dengan waktu gitu ya, karena khawatirnya juga waktu yang pendek sehingga kita tidak bisa mencapai dari target itu. Dan mapping tim ini berkaitan selain dengan beban kerja itu adalah juga area dari lokasi gitu ya, karena kalau kita berdasarkan map sih semua dekat ya, khawatirnya ternyata ada RT RW yang cukup jauh. Nah, kemudian itu adalah pembahasan draft kuesioner ya. Kita juga sudah menyiapkan 2 instrumen sehingga kita juga butuh masukan dari Bu Lisa dan Bapak Ibu dari SDA. Apakah kemudian draft kuesioner ini sebelum kami finalkan untuk masuk ke dalam e-survey, tentu kami juga bisa memfinalkan terlebih dahulu yang sifatnya paper survei itu sendiri. Baru kita bisa sampaikan materi pelatihan ke enumerator secara garis besar. Meskipun dalam saat ini kami juga sudah mappingkan terhadap tim dan kami bisa dapat melakukan materi, hanya saja kita menunggu final dari instrumen itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah berkaitan dengan rencana tindak lanjut yang kita bisa harapkan dan bisa terselesaikan gitu ya di dalam mulai hari ini. Pertama adalah finalisasi metode dan populasi sampel, kuesioner gitu ya. Kemudian di e-kuesioner, dan itu kita harapkan bisa selesai 3-4 gitu ya paling lambat ya.
Dan ini secara paralel juga kita sudah bisa lakukan, itu adalah pengantar survei ya tanggal 3 September. Dan kemudian yang selanjutnya adalah koordinasi dan sosialisasi tingkat pemerintah baik kelurahan, kemudian terutama adalah RW. Dan metode kami itu adalah kami akan Oh iya, Pak. kami akan Si Tarno berkoordinasi tanda dengan tangannya RW gimana? dan RT untuk mendapatkan kontak person. Kontak person itu Namanya si kemudian Sutarno kami gitu, bisa Pak, ya. jalin komunikasi yang nantinya kami akan Hendra, Kulit apa ya, Hendra kan meskipun ada di kami sana. menitipkan survei itu sendiri, tetapi kami juga melakukan pendampingan terhadap RT dan RW sehingga akan terprogres setiap hari sudah berapa responden yang telah mengisi dari instrumen survei itu sendiri. Dan pelaksanaan itu juga sudah bisa dilakukan di mulai Sabtu ya, artinya sudah mulai karena kita tidak bisa langsung tiba-tiba survei, tapi sudah melakukan tahapan dari koordinasi tadi, dan jika sudah berkenan dari pihak RT maka itu sudah kita nyatakan sebagai pelaksanaan survei itu sendiri. Ini yang kita bahas berkaitan dengan progres dari survei RDS itu. Ada tambahan dari tim, Bu Rati atau teman-teman enumerator, silakan. Ya, kalau dari saya itu memang itu sih Bu, benar yang dikatakan sama Bu Eni. Karena kan kita waktunya itu kan hanya sampai tanggal 25 September ya. 25 September, jadi artinya ini kan sekarang kita sudah masuk minggu kedua kan, udah mau masuk minggu kedua. Sedangkan kalau kita survei ke daerah itu kan yang penting kita kan ketemu sama RW, RT RW juga ya, kalau bisa juga dengan warga ya. Dengan RT RW itu biasanya kan mereka kerja, jadi kita pengennya sih kalau bisa hari Jumat ini kita dapatkan surat tugas, itu urgent banget buat kami sehingga Sabtu Minggu itu kita bisa turun. Jadi paralel dengan itu Sutarno ada hari ini dan namanya besok Mas Sutarno saya gitu, dengan Pak. Bu Eni akan melakukan pelatihan terhadap Ya, namanya terhadap Sutarno surveyor gitu gitu. Jadi sehingga Sabtu Minggu udah bisa jalan. Ada. Jadi itu krusial banget buat kami. Nomor teleponnya? Oke, baik. Enggak. Ya berarti Apa bisa ya nomor aja? dipercepat dengan yang tadi dibacakan. Cuman mungkin tadi yang perlu 0812. diperlukan pertama kali kan berarti adalah isi surveinya ya. Oh, superhero itu berapa sih? Apakah itu draftnya sudah siap? Apakah draftnya sudah siap sehingga? Ada Bu Eni mungkin bisa ada ditampilkan. sebentar. Ini Bu. Terus kalau terkait koordinasi dengan wilayah, karena kemarin juga sempat ada koordinasi terkait pelaksanaan IPAS itu Babakan, berarti sepertinya kan masyarakat tokoh-tokoh di situ juga mungkin sudah agak aware kan terkait IPAS itu Babakan, jadi tidak akan susah lagi untuk masalah masalah ini. Jadi mungkin bisa bekerja sama dengan tim ini ya, Doklink ya sepertinya gitu ya, terkait dengan perkenalan kepada tokoh-tokoh itu mungkin tadi maksudnya. Udah Tarno, Hendra, Wisnu. Ya Bu, mungkin kalau ada mohon izin berkaitan tadi koordinasi, mungkin kalau ada secara kelembagaan di institusi dari SDA, mungkin yang di level Jakarta sekitarnya yang bisa mungkin kami bisa koordinasikan ya. Selain kami juga kami harapkan Jumat itu kami bisa ke kelurahan, kemudian teman-teman Sabtu bisa mapping gitu ya. Nah, yang urgent ini adalah instrumen untuk yang perpipaan terlebih dahulu ya Bu ya, karena ini jumlahnya cukup banyak dan kami juga akan memasukkan ke surveinya itu sendiri gitu, karena jumlahnya cukup banyak. Oke, ini kita mulai asumsinya ini adalah RDS yang perpipaan Bu. Ini enumerator umum ya Bu ya, tanggal gitu ya, tapi karena nanti di survei kan artinya ini tidak perlu ya, kami tidak tapi kalau awalnya kan mau pakai yang tanda tangan di formnya itu ya, ada kan sendiri sebelum mengisi di Google Form, tapi khawatirnya nanti menjadi ribet kan kami melalui RT, meskipun ada pendampingan nanti kita lakukan gitu ya, jadi nggak lepas survei form surveinya kita sampaikan, tapi kemudian kita tidak dampingi, minimal teman-teman juga tetap melakukan mengunjungi RT-RT yang tersebut. Nah, ini pemilik rumah, kemudian alamat rumah tetap ya, meskipun kita tahu pasti satu daerah nggak sama. Nomor handphone, kemudian pemilik handphonenya itu sendiri, khawatirnya mungkin orang tuanya, terus kemudian anaknya yang punya gitu ya. Yang ini belum. Dan ini adalah data diri keluarga, data diri, jumlah anggota keluarga dalam rumah, pekerjaan, jumlah anggota keluarga ya,
tingkat pendidikan kepala keluarga, kondisi bangunan ditempati, Oke, ini sebenarnya kemudian banyak status kepemilikan tanah. kondisi bangunan. Berkaitan dengan karakteristik sumber air minum, dari mana sumber air minum yang didapat, gitu ya. Nah, ini yang juga nanti perlu pemahaman kami terhadap teman-teman enumerator, gitu ya, nanti dibantu oleh Bu Rati, kaitannya dengan, karena masyarakat tentunya untuk memperkirakan sumber air yang sudah didapat ini susah, iya, sehingga nanti ini perlu pendekatan, gitu ya, yang nanti akan bagian dari tim teknik untuk menarasikan kepada enumerator. Terus dari mana? Jadi biasanya mungkin kalau bisa saya kasih masukan, Boleh. 1 dan 2 digabung sebenarnya bisa jadi satu pertanyaan air yang dipakai setiap hari ya sebenarnya kan. Oke. Kecuali mungkin pertanyaannya apakah sumber air minum itu, air minum masak itu berbeda dengan sumber air untuk yang lainnya. Jadi misalnya saya pakainya aqua kalau untuk minum, tapi masak mungkin bisa pakai air dari tanah gitu, seperti itu kan. Saya juga seperti itu, air pokoknya yang hanya untuk minum doang ya. Ini terlalu banyak. Pakai aqua, sorry, ini bunyi-bunyi. Nah, untuk menanyakan mengenai sumber air pemakaian secara keseluruhan, itu yang selalu saya pernah beberapa kali sampaikan juga dalam pertemuan itu, satu-satunya cara kalau dia adalah pembangunan air tanah, dari berapa ini toren airnya isi berapa, yang 500 apa yang 1000 atau yang ukuran berapa, sehari berapa kali ngisi, gitu kan. Kayak saya di rumah sehari 2 kali ngisi, toren saya isinya adalah yang segitulah, yang 500. Seperti itu. Ya jadi seperti itu ya Bu ya. Pertanyaannya lebih kayak gitu, lebih gampang dijawab. Izin, silakan dilanjutkan Bu. Izin saya ini yang lain. Mbak Intan tolong bantu. Baik Bu, ya. Jadi itu hitungan pendekatannya ya, toren. Kemudian apakah sumber air dipakai gitu ya, memuaskan, ini tentu yang sifatnya kualitatifnya. Kemudian berapa biaya yang dikeluarkan dalam sumber air tersebut. Nah, mungkin ini estimasi dari listrik mungkin ya kalau air tanah ya. Begitu ya Bu Rati ya. Estimasi dari beban listrik tiap bulan jika air tanah ya. Kalau besoknya, waktu tahun depannya gitu. Yang biaya per bulan itu yang nomor 505. Oh, ini biaya yang dikeluarkan dalam, sorry, maaf ya. Kalau yang 504 itu mungkin perkiraan untuk membuat pompa. Buat Sumurnya Sumur, awalnya ya. kira-kira berapa? Ini buat sumur ya. Iya. Bapak Ibu mohon izin sebentar, berhubung saya dipanggil ke kantor, jadi ini mungkin sambil lanjut di jalan. Karena untuk acara webinar yang nanti jam 2, entah kenapa tiba-tiba disuruh jadi MC. Bisa foto dulu? Soalnya kalau bilang saya nggak bisa foto. Bisa foto dulu untuk Foto. Bentar. Bisa tolong nyalakan kamera? Ya, nanti saya akan lanjut, tapi saya lanjutnya nanti akan di jalan, jadi mungkin nggak bisa nyalain off kamera seperti itu. Mbak Vera mohon dibantu. Belum ini sih, Mbak Feni belum, udah baca sih, tapi kayaknya dia belum respon. Oh, itu jamnya kan Teman-teman yang lain tolong bisa dinyalakan kameranya. apa dipasangin lagi yang tak kirim ke grup masyarakat? Oh, berarti jamnya emang nggak ada ya? Sekaligus mengenal muka yang lain-lain juga. Oke, Mbak Vera bisa? Silakan. Jadi siapa ngomongnya kayak tadi, udah kita ajuin Juli masalah. Sudah Bu. Oke, siap. Silakan dilanjutkan. Saya sambil siap-siap, Mbak Intan, tolong dipandu. Ini terkait questionnaire ini yang paling penting karena ini metode yang harus dilaksanakan kan seperti itu. Jadi kita mudah-mudahan dapat pas. Nanti saya akan ikut komentari. Yang jelas warga itu nggak boleh terlalu, ya udah tahu ya Bu Eni ya, warga nggak terlalu balik banyak dan nggak bisa terlalu teknis. Berapa liter pasti harus ada cara-cara lain untuk menanyakan ya gitu, yang mudah. Terus kayak biaya kan berarti ya nggak bisa ditanya berapa biaya untuk listriknya air kan mungkin nggak bisa, tapi dengan menghitung berapa lama pompa dijalankan, berapa menit pompa dijalankan, kalau pompanya sekian kan berarti bisa dikira-kira per kWh-nya berapa gitu kan, ada unsur hitung-hitungan juga, tapi kalau misalnya di Excelin kan bisa sebenarnya itu, jadi langsung keluar perkiraan biaya.
berapa sering rusak nggak pompanya gitu kan, kapan masalahnya kalau misalnya airnya kayak saya nih rumah tiba-tiba udah mulai mencoklat, wah ini berarti kan udah mulai agak mengering gitu. Itu kan kualitatif question, tapi bisa kita rubah nanti dalam analisa yang bisa menajamkan analisa kita gitu, seperti itu. Sampai sekarang. Oke, baik, Mbak Intan tolong dibantu ya Mbak Intan ya. Sorry, saya izin siap-siap dulu. Thank you. Baik, Bu. Baik. Oke, kita lanjut ya. Kita masih konsen di perpipaan karena yang cukup banyak dan kita harapkan memang ini bisa kita masukan-masukan untuk kita finalkan. Kemudian juga masih lanjutan lagi tadi yang kaitannya dengan kepala keluarga ya, pendidikan dan mungkin urutannya nanti ada pindah di atas ya, pendidikan dari keluarga. Kemudian kalau pemerintah telah membangun dan memperluas instalasi air ledeng atau pumping kota, apakah Bapak Ibu ingin menyambung gitu kan? Jika iya berarti bisa dilanjutkan gitu ya. Kemudian berapa rupiah paling tinggi bersedia gitu ya. Artinya ini sebenarnya juga nanti pembanding bagi pada saat dia membuat apa itu sumur ya, membangun sumur itu. Kemudian berapa tinggi paling tinggi Bapak Ibu Saudara bersedia membayar biaya, karena ini bagian dari willingness to pay-nya itu sendiri. Ini tidak disebutkan nilai, apakah mau disebutkan nilai gitu kan, sehingga punya range atau seperti apa. Karena beberapa kali juga kita juga ada yang sifatnya terbuka, ada juga yang sifatnya dibuat range kisaran gitu. Karena ini kaitannya dengan rata-rata per bulan itu, kalau mohon maaf kalau rumah tangga yang tipe rumah 36 misalnya atau 21 dengan rumah jiwa itu sekitar 4 misalnya, sebulan itu 50 sampai 100 gitu kan. Kemudian atau seperti apa gitu. Mau di range aja ya Bu Rati ya? Mungkin dibuat range ya. Apa untuk itu? Iya. Jadi kita dibuat range. Ya. Kan nanti kita hitung berdasarkan kira-kira berapa meter kubik itu kira-kira berapa. Nanti kita harus bikin range supaya mereka lebih mudah ngisinya, centang-centang. Iya. Kan asumsinya misalnya kalau di DKI itu paling murah itu 50.000 misalnya ya, atau 50 sampai 100.000 gitu ya. Kalau yang saya tahu kan Bogor tuh biasanya paling mahal itu paling murah itu rata-rata 80 sampai 90 gitu ya. Nah, ini yang kita coba dekati untuk yang wilayah DKI gitu ya. Oke. Boleh. Apakah Bapak Ibu sanggup membayar sambungan tersebut gitu ya secara tunai? Kalau diberikan kesempatan mencicil gitu kan, berapa sanggupnya? Nah, ini juga mungkin ditambahin range ya, mengurangi yang sifatnya pertanyaan terbuka ya Bu Rati ya, Google Form ya. Oke. Apakah Bapak Ibu ingin membeli air kran umum saja? Maksudnya kalau di sana memang ada kayak tempat-tempat umum yang pembelian air, berarti kan dia hanya seperti itu ya. Apa sebabnya Bapak Ibu Saudara tidak ingin memanfaatkan PDAM itu sendiri? Kemudian tingkat pelayanan ya, jika sambungan jenis sambungan yang sekarang dipakai gitu kan. Nah, saya juga belum punya gambaran apakah di sana juga punya jenis-jenis, jadi artinya jangan sampai ada pertanyaan yang tidak terisi gitu. Ini juga bagian mungkin survei di Jumat itu adalah kondisi-kondisi sana memang benar lebih banyak mereka sambungan dari rumah ke rumah, dari terminal ke terminal, atau seperti apa gitu. Mungkin nanti dibantu secara teknisnya, kemudian berapa meter. Nah, ini nanti pendekatannya tadi ya, pendekatan dengan pemakaian tadi, bisa toren atau lama mengisi air. Karena ini lama juga berkaitan dengan mesin ya. Kalau mesinnya udah diproses dari pertengahan Juli, cuma terkendala gitu aja. Terus Agus ngomongin apa? Pas saya kurang tahu karena merek tertentu kan agak lama ngisi penuh ya. Apakah ada tetangga yang ikut menggunakan sambungan ini? Kemudian sumber air kalau dilihat dari
Ini khusus yang perpipaan dulu ya. Eh, Nah, khusus ini itu ada satu hal yang menjadi catatan. Tadi kan kalau iya, iya. willingness UP-nya udah masuk ya. Kemudian juga dari sisi ini dulu sebentar. Oke. Ah, Iya, itu nggak masalah. nah, tingkat kemauan dan kesanggupan tadi dengan salah satunya harga-harga yang ada gitu ya, apakah dia mau, kemudian mau tadi itu adalah harga dia sanggup berapa gitu ya dengan dengan membayar tertinggi dan terendah. Kemudian kenapa mereka mau membayar dan tidak membayar gitu ya, willingness to pay-nya tadi dalam melakukan penyambungan. Terus harapan, nah harapan ini kalau analisis kebutuhan air tiap sambungan kan berarti bisa terjawab dari pertanyaan tadi ya Bu Rati ya. Dari pertanyaan apa itu namanya jumlah air yang mereka selama ini gunakan ya. Nah, harapan masyarakat terhadap sistem jaringan air distribusi ini apakah kita ada pertanyaan lain lagi apa yang sifatnya adalah saran seperti saran dari masyarakat begitu. Gimana? Iya Mbak. Torn sih. Kalau saya bilang ya seperti itu Mbak. Karena analisis harapan itu kan salah satunya kita bisa terlihat dari apa itu namanya pada saat dia menjawab terhadap adanya sambungan kita kan tidak menilai pelayanan yang ada ya di sini. Apakah kita juga harapan ini menilai pelayanan sambungan air bersih yang ada di wilayah sana gitu? Mungkin itu aja sih poin itu. Silakan. Iya, kalau saya bilang sih itu tetap harus ada karena kan supaya melihat saat ini mungkin ada di dalam masyarakat itu kan ya sebetulnya juga sudah ada sambungan juga gitu lah, sambungan dengan perpipaan yang ada. Jadi kita memang perlu tahu seperti apa pelayanannya sehingga kita bisa melihat oh dia kira-kira mau untuk berpindah ke IPA kita kan gitu. Oke. Karena kita nggak ngerti kan di sana itu sebetulnya kondisinya seperti apa. Apakah mereka memang benar-benar saat ini kondisinya tanpa PDAM atau udah ada sebagian kan kita nggak ngerti. Mungkin itu untuk kuesioner yang pertipaannya ada masukan Bu Vera? Ibu mohon maaf, ini udah semua ya kuesioner ya? Ini yang terakhir? Oh ya, ini yang terakhir, ya. Untuk yang perpipaan yang terakhir, 4. Mungkin Bu mau nanya, kalau terkait peminatan nanti dasarnya Ibu dari mana ya? Peminatan ya, ini ya, mana tadi ya? Apakah jika kita diberi mana? Apakah Bapak Ibu Saudara? Mana tadi sih ada? Kok nggak ada ya? Sebentar Mbak. Kalau pemerintah telah membangun dan memperluas instalasi gitu kan, apakah Bapak Ibu ingin memperoleh sambungan itu? Jika memperoleh, berapa Pak tarif paling tinggi atau paling rendah gitu kan? Terus apakah Ibu kemudian sanggup? Kemudian caranya apakah kalau diberikan kesempatan mencicil gitu ya, biasanya sambungan pertama tadi berapa gitu kita buat range. Itu aja sih mungkin untuk yang minat. Ya. Di sini kan nggak disampaikan ya Bu biaya sambungan itu berapa, makanya dia sanggup atau enggak kan juga nggak tahu nih. Mungkin bisa ditambahkan kisarannya mungkin. Kisaran apa? Itu berapa? Kisaran penyambungan. Untuk penyambungan biaya penyambungan itu berapa sih Bu? Soalnya kan di sini Bu cuma nanya membayar biaya penyambungan. Tapi kan secara saya yang awam misalnya, saya nggak tahu nih Bu penyambungan itu berapa sih? Kan saya nggak bisa menjawab nih akhirnya apakah sanggup atau enggaknya gitu. Jangan ditulis. Sorry Bu, mumpung dengar juga, kalau ternyata tidak mau, nggak ada ininya ya, kenapa tidak maunya ya?
Tidak ada, Bu. Ada ke 606 Jadi tadi kalau nggak ditambahin salah. yang Mungkin perlu ada ininya, kalau nggak mau kenapa gitu. Jadi kan itu juga jadi masukan kan. Apakah alasannya karena jadi mungkin bisa pilihan kenapa tidak mau, kenapa Iya. mau pilihannya Dia lanjut ke 606. 606. merasa nggak penting untuk peduli dengan air tanah itu dipakai terus, atau merasa biaya kemahalan, merasa apa. Nah itu mungkin ada untuk yang tidak mau harus ada keterangannya juga, biar itu juga jadi masukan kan. Ya. Oke. Ada lain lagi, Mas Wisnu? Kalau 606 tadi apa, Mbak Eni? Yang 606. Oh ya, alasannya belum ya. Sebetulnya alasannya itu sudah ada di kuesioner ini, Bu Lisa, di nomor 607. Ada pertanyaan, apa sebabnya Bapak Ibu tidak ingin memanfaatkan pipa dari PDAM? Di sini ada pilihan biaya terlalu mahal, kualitas air mungkin bukan tidak baik, atau kualitas air tanah sudah baik, dan yang ketiga, takut air sering mati dan tidak tersedia. Oh berarti Sudah ada. berarti pertanyaan sebelumnya apa yang awalnya? Yang pertama kali di 601 itu ada pertanyaan, apakah Bapak atau Ibu bersedia untuk memakai memperoleh sambungan pipa air dari pipa ledang atau pipa PDAM. Terusan ada jawabannya ya atau tidak. Bila jawabannya tidak, dia lari ke 606, dan di 607 itu ada lebih detail daripada alasannya. Kenapa dia tidak mau ke ledeng PDAM. Oke. Tadi soalnya nggak kelihatan, sorry. Mungkin saya ketinggalan karena tadi lagi siap-siap. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi masukan dari teman-teman dari DSDA. Atau mungkin Mbak Eni bisa lanjut ke yang non perpipaan nih Mbak Eni. Oke, ini kita simpan dulu ya draft ini, nanti kami rapikan dan kemudian kami bahas di tim sebelum besok pagi kami share ke Bu Lisa. Kita share dulu. Oke, kemudian yang Bu Lisa dan teman-teman yang lainnya, untuk yang non perpipaan sementara ada yang membedakan gitu ya, selain yang tadi hampir sama dengan yang di atas gitu ya, penggunaan sumber air yang mereka gunakan gitu ya, itu adalah ditambah tentang sepengetahuan Bapak Ibu gitu ya, tempat tinggal terkait dengan jaringan perpipaan gitu ya, apakah mereka tahu gitu ya. Kemudian, nah ini juga belum kita kaitkan dengan adanya peraturan pengetahuan mereka tentang peraturan larangan pengambilan sumber air tanah.
Kemudian jika ada ulasan utama Bapak Ibu tidak menggunakan tadi, ya kan biaya penyambungan terjangkau, ya pelayanan PDM kurang baik, perminatan. Jadi ini sedikit berbeda jawabannya karena kita asumsikan ini sasarannya lebih kepada rumah-rumah yang cukup jauh dari ini Mau kemana? Adam sama Serengseng Sawah tadi. Kemudian apakah Bapak Ibu puas dengan kualitas sumber air yang saat ini digunakan? Apabila ada jaringan perpipaan air bersih, apakah Bapak Ibu akan berlangganan gitu ya? Dan kemudian yang cukup dua, apakah apa yang menyebabkan Bapak Ibu tidak ingin berlangganan? Mungkin itu sih. Apakah perlu juga ditambahkan harga juga berkaitan dengan minat mereka untuk berlangganan di jaringan perpipaan? Mungkin itu Bu Ratih, bedanya di situ dari instrumen ininya. Iya, kalau saya setuju sih. Tapi mungkin kita masukkan dari DSDA seperti apa ya? Mungkin ada yang perlu kami tambahkan di dalam kuesioner ini? Karena yang non perpipaan kan jadi punya tangga dan lembaga gitu ya Bu ya. Lembaga yang dia akan jadi sebagai responden gitu. Sorry, saya tadi nggak nyimak, bisa di-scrolling dari atas ke bawah untuk non perpipaan sebentar? Iya, boleh Bu. Ini ya? Nah, yang selain yang poin depan ya, yang ini berapa yang meter kubik yang non perpipaan. Non perpipaan, tapi apakah ada tetangga ikut menggunakan sambungan rumah ini, maksudnya apa ya? Oh, sambungan rumah, sambungan halaman, keran umum, terminal yang akan. Ini akan ya? Oh iya, yang akan. Ini apa? Yang akan apa yang sudah? Yang sudah. Sorry maaf Bu, yang sudah. Okay. Berarti ada keran umum, terminal air, mobil tangki mungkin? Ya mungkin mobil tangki atau enggak gerobak dorong atau apa gitu kan? Ya, tambahin ya. Betul. Oke. Boleh dicatat dulu cepat biar saya bisa melihat semuanya ini berapa meter kubik. Apakah ada tetangga yang ikut menggunakan sambungan rumah ini sebagai sumur dan ini di typo kemudian sumur atau pompa tetangga liter per hari. Nah ini kata-kata liter per hari ini yang nanti pendekatan kita air, penjual air. Halo? Dia pasti banyak yang tipu ya sih. Sorry, saya jadi nggak nangkep. Apakah ada jaringan ini? Scrolling sampai akhir Bu. Scrolling sampai akhir. Oke, sedikit lagi ya. Terus sudah sampai 709. Sorry, Pak, ini bedanya dengan kuesioner yang tadi awal? Nah, karena ini kan kalau di sini sasarannya kan memang nanti bukan hanya rumah tangga saja ya Bu ya. Tapi langganan sasarannya itu kan kita pengen mengetahui si mereka-mereka yang di non perpipaan itu memanfaatkan lebih banyak memanfaatkan jaringan perpipaan dan apakah mereka butuh untuk sebenarnya ya butuh tangki-tangki gitu ya dalam menyuplai dari kebutuhan sumber air itu sendiri. Nah, memang yang di sini yang membedakan di sini kan ini lebih besar ya. Misalnya gini, bisa jadi ada karena ini ada yang mungkin kan 10 orang itu apartemen kita arahkannya ya Bu ya. Bisa jadi apartemen atau mungkin semacam rusun tadi. Nah, yang 50-nya itu adalah rumah-rumah yang lokasinya tidak di daerah situ Babakan. Sehingga ada sedikit modif terhadap beberapa kategori jawaban dari responden. Salah satunya juga tingkat kepuasan gitu ya. Kemudian juga minat untuk berlangganan. Tapi hanya sebatas mau atau tidak gitu. Tidak kita tanyakan apakah kemudian karena sasarannya beda, tentu pada saat ditanyakan tentang nilai berlangganan nantinya kalau yang dia arahnya nanti meskipun dia non perpipaan tapi kita ada pertanyaan itu
tentu nilai juga menjadi berbeda gitu ya. Atau diskusi Hmm. ringan gitu. Oke, ini agak sedikit beda soalnya ini pertanyaan jadi agak mirip dengan yang sebelumnya. Tapi yang seingat saya ininya bahwa Iya, lanjutin lagi. gini, yang pertama kan jelas dia akan dihubungkan dengan non perpipaan, akan perpipaan seperti itu. Nah, yang kedua ini kan targetnya jelas, berarti yang rusun seperti itu. Berarti yang saya nggak tahu ya, mungkin saya kebayangnya bahwa ini kan akan ke pengelola ya, lebih ke arah pengelola karena kayak rusun kayak gitu kan satu center. Brimob juga satu center seperti itu, rusun. Jadi kita ke pengelola, kita datang saat ini kalian menggunakan air apa? Air tanah, pasti pilihannya air tanah atau misalnya sumber airnya apa? Banyak kan air tanah, ada mungkin tangki hujan, seperti itu. Kemudian berarti pertanyaan kedua, kalau menurut saya biaya. Karena apakah kalau misalnya menggunakan air tanah, apakah pertama sorry, ini saya konteksnya rusun ya. Menggunakan air tanah, apakah dengan yang kondisi sekarang mungkin langsung masuk kalau misalnya ada option untuk ada option untuk keperpipaan yang dikelola oleh PAM gitu dengan tarif yang PAM mungkin mau masuk gitu seperti itu. Jadi bayangan saya agak sedikit berbeda karakteristiknya antara pengelola gedung dengan rumah biasa, Bu. Kebayang karena Ibu tidak akan menanyakan orang per orangnya. Karena kalau dalam konteks rusun mereka kagak akan peduli. Yang penting mereka dapat air. Yang kerepotan adalah pengelolanya. Pengelolanya lah yang akan memikirkan sumber airnya dari mana, standar air yang mereka harapkan dari mana, berapa, dan harga yang mereka harapkan. Karena charge-nya akan beda, Bu. Kalau apartemen itu mau sumber airnya dari PAM atau air tanah, charge-nya itu nggak akan berubah menurut saya gitu. Tapi justru kita akan melihat kalau misalnya dia charge-nya tinggi, misalnya kan karena dia 25.000 atau 75.000 per meter kubik kan otomatis kan akan dikenakan pelanggannya. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan untuk menurunkan gitu, pelanggannya pasti akan lebih senang kan, warganya nggak usah ditanya pasti lebih senang kan, seperti itu. Jadi yang ditanyakan adalah saat ini untuk rusun ini charge-nya berapa, charge yang dikenakan oleh pengelola. Karena ada dua charge nih. Pertama kalau dalam misalnya pakai PAM aja ada charge PAM, tapi pengelola sendiri menge-charge tambahan. Jadi kalau PAM-nya 7.500, ditambahin loh pengelola 8.500 dengan katanya uang untuk pemeliharaan jaringan dalam sistem si internal rusunnya seperti itu. Jadi agak berbeda Bu karakteristiknya untuk yang bangunan-bangunan seperti ini. Jangan disamakan dengan yang rumah biasa pertanyaannya, karena ini yang akan ditanyakan bukan ke penghuni unit tapi pengelolanya. Iya. Yes. Ya. Mungkin gini Bu, kalau yang non perpipaan yang ke pengelola mungkin kita kayaknya karena 10 ya pakai ini aja ya Bu Rati ya, paper ya, karena kan nggak khawatirnya apakah mereka langsung, kalau pengelola itu kan surat itu nggak mungkin bisa langsung terjawab Bu Lisa ya. Kalau penghuni ya biasanya otomatis gitu ya. Tapi kalau yang 50 kita tetap yang gitu ya. Tapi yang artinya ada di non perpipaan juga ada dua model pertanyaan. Bu Ratinya ke toilet. Oh. Mungkin masukan dari yang lain? Iya, mungkin yang di non perpipaan ini bisa kita tertuju ke ini ya, pengelola dari unit yang kita tuju itu misalnya apartemen, kita lebih menanyakan sekarang dia biaya yang jatuhnya itu berapa sama dipakainya berapa. Kesanggupan dari warga itu kita perlu menanyakan random ke orang yang tinggal di situ atau tidak Bu Lisa? Kalau kita tadi pikir tidak perlu. Tidak. Oh, jadi kita hanya ke pengelolanya saja ya? Biaya air di situ berapa? Segitu aja mereka sanggup, masih tinggal di situ. Ya udah gitu kan. Oke. Berarti pemikirannya kalau misalnya dia dikasih biaya yang lebih murah pasti mau dong. Ya. Kalau kita sekarang kita tanya juga, mungkin ada tambahan pertanyaan, selama ini mereka dapat air bakunya itu dari mana, bisa ya Bu Lisa ya? Justru itu yang pertamanya. Ini dapat air dari mana? Dengan biaya berapa? Seperti itu benar. Kan, dengan biaya berapa? Iya. Kalau misalnya ternyata jawabannya air tanah nggak ada biaya, tolong laporkan ke kami karena itu jadinya penegakan hukum. Kan ditutup sama kami dan pajak ya. Pajaknya kan tinggi ya Bu ya, ada pajaknya juga.
ada Justru pajak. itu kalau Berarti pertanyaan tapi konteksnya mungkin hati-hati karena setahu saya hati-hati dalam konteks bahwa nanti jangan sampai mereka juga jadi ketakutan bagaimana gitu ya cara pembawaannya ya Bu ya. Jadi seperti itu ya, seperti itu ininya ya. Iya. Oke, berarti ya tadi karena tadi lembaga, mungkin kami nggak berani kayaknya agak etis sedikit ya Pak Wisnu ya juga ya untuk mekanisme surveinya. Artinya nanti kami akan kembangkan untuk yang non perpipaan, gambaran umumnya itu adalah dia mengambilnya seperti apa dan biaya-biaya selama ini yang dia gunakan dalam proses pengambilan sumber air tanah itu sendiri. Oke. Mungkin itu Bu Lisa, Pak Bu Rati ada masukan? Nanti ini menjadi bahan apa instrumen kami. 1, 2, 3, 4, 5. Kosong, nggak ada suara. Ada lagi masukan teman-teman? Udah jam lapar kayaknya. Ibu mohon izin, ini kayaknya sedikit keliru ya di nomor 70 agak naik ya Bu, maaf. Nah Kalau ini ini 705 kan pertanyaannya kan sepengetahuan Bapak Ibu, apakah di lingkungan tinggal Bapak Ibu terdapat jaringan perpipaan? Ada atau tidak ada? Tapi pertanyaannya jika ada, kalau jika gimana sih? Kan jika ada berarti dia kan nggak make. Kenapa nggak make? Harusnya kalau ada asumsinya kan make ya. Iya, maksudnya berarti kan harusnya yang dilanjutkan pertanyaan itu ketika dia menjawab ada kan? Oh iya benar. Nggak ada. Iya, Sorry, maksudnya itu. ya. Soalnya kan di ke-bawah-bawahnya Ibu selalu nanya ya, berarti dia tahu gitu kan? Iya, oke. Enggak, benar. Jawabannya kalau tidak ada ke 706. Jadi begitu ada, kita tidak lanjut pertanyaan tidak lagi. nyambung, kan? Iya. Benar. Jadi kalau dia kan? jawabannya ada, sudah berhenti di situ saja, sudah tidak lari ke 706. Oh, tapi kan dia nggak tahu, tidak tahu. Tapi kalau ditanya kenapa dia nggak nyambung gitu, maksudnya gimana nih? Maksudnya itu di daerah di lingkungannya dia sudah memakai PDAM atau belum? Di lingkungan sekitarnya. Terus jika ada. Jika tidak ada, apa alasan utama Bapak Ibu? Kan saya nggak tahu nih Bu posisinya gitu kan. Terus kalau saya ditanyain, saya udah kenapa kamu nggak mau pakai gitu kayak gitu. Saya kan nggak tahu gitu. Harusnya kan saya jawabnya kayak gitu. Tapi di sini dia malah ditanyain karena biaya penyambungan gitu-gitu. Iya. Berarti kan harusnya saya tahu, tapi saya nggak nyambung. Dia ada, iya benar. Itu ya, oke. Oh iya, bentar dulu. Kalau anu kan berarti stop. Memang kita nggak akan tanya lagi gitu, karena artinya kan jangkauannya belum sampai ke sana gitu kan? Iya, jadi kan karena kita saya juga nggak ada pandangan ke sana, makanya saya nggak ada pikiran buat nyambung atau apa gitu kan? Ya, oke. Oh, iya. Mohon izin mungkin bagi teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan. Mohon izin ya Bu, karena Bu Lisa juga kayaknya agak sedikit repot, jadi saya... Oke, nggak apa-apa Bu. Nanti kita rapikan dulu sebelum kita share lagi apa itu namanya? Ini. Iya Bu, mungkin nanti minta tolong juga di kita rapikan dulu. Kita juga baru lihat sekilas. Iya. Takutnya ada yang kelewat juga, mungkin nanti juga bisa jadi bahan kita untuk masukan selanjutnya juga sih Bu. Ya, kami rapikan dulu Bu, kami sama tim mau bahas. Setelah itu mungkin udah final kami dengan tim final baru kami share ke Ibu gitu ya. Mungkin Bu Vera baru didiskusikan di besoknya supaya kami besok itu juga bisa sosialisasi dan koordinasi terlebih dahulu gitu. Sambil besok kita siapkan untuk surveinya. Jadi Sabtu baru bisa teman-teman ke RW dan RT. Mungkin itu
sama Mbak Feni siap. Mungkin tidak lanjutnya surat mungkin ya Mas Wisnu ya, selain ini kami Iya. rapikan. Jumat itu pengennya karena hari kerja kelurahan buka ya Bu ya, jadi mungkin kami mau keluar dulu gitu supaya teman-teman Enum itu hari Sabtu itu bisa ke RWRD gitu. Aku sih di rumah terus, cuman kadang-kadang kan takut ke pasar. Oke, berarti ini gerak cepat banget ya. Ini gerak cepat banget karena Ibu udah ngomongnya besok, lusa gitu kan. Jadi nanti mungkin dari ya itu yang butuh dipersiapkan nanti segera diminta untuk dipersiapkan. Terus ya ini tadi seperti Bu Intan bilang, ini tolong di-share ke kami ininya, tolong di-share ke kami bahannya supaya kita bisa lihat lagi dengan lebih detail dan yang perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan itu dilakukan. Cuman tadi udah banyak yang masukannya sepertinya ya, jadi tolong itu bisa menjadi pertimbangan seperti itu. Nanti tolong dikabarin dan infokan terkait misalnya rencana gerak dan segala macam dengan teman-teman surveyor, enumerator dan segala macamnya seperti itu ya Bu ya. Oke. Baik Bu. Oke, ada lagi yang lain? Belum ngasih respon lah. Kalau yang lain kayak gitu Gus. Jadi kalau Ada teman-teman? Tiko sama Sari sekarang ada di rumah. Besok ya enggak, yang susah. Karena Tiko kan susah. Cukup? Kalau udah sampai Dari tim konsultan ada lagi yang ini? Tadi serah itu sih kalau misalnya mau ke Tiko dulu, kan dekat rumah tuh dekat Fatmawati. Kalau kami mau rapikan dulu dengan tim untuk instrumen ini supaya dapat masukan juga dari teman-teman enumerator kan. Oke, iya, karena teman-teman surveyor juga harus bisa mengerti dan mereka juga bisa harus paham apa yang akan mereka lakukan kan seperti itu, supaya tapi kalau jam 12 lewat, supaya mereka juga tahu apa yang mau mereka kerjakan dan apa tantangan yang akan dihadapi di jarak kanan seperti itu. Oke. Baik, mungkin seperti itu. Oke, cukup sepertinya ya. Saya berterima kasih sekali. Ini banyak sekali dalam waktu yang singkat dan cepat ini banyak sekali hal yang sudah dikerjakan dan saya berharap bahwa selanjutnya lancar. Jadi mungkin ya itu bisa dilakukan trial test survei pertama. Dari situ kalau ternyata ada hambatan khususnya terkait pandemi ini, dari tim terutama ya langsung cepat untuk melihat situasi dan cepat melakukan gerak-gerak perubahan ya gitu. Dan dilaporkan ke kami, sehingga kalau terjadi ada hal-hal yang perlu berubah dan harus disesuaikan, nah itu bisa segera diinikan. Karena pandemi ini membuat situasi menjadi berbeda. Life goes on, tapi life doesn't goes on as usual seperti itu. Jadi kita harus siap dengan kreasi-kreasi yang baru. Nah, misalnya dengan e-form, Google Form, Google Doc, Zoom interview atau apa seperti itu kan kita kan berarti harus segera variasinya harus segera dijalankan seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Selamat bekerja untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Tetap menjaga kesehatan. Ini sudah pada divaksin semua? Alhamdulillah sudah Bu. Udah ya, enggak? Udah ya, maksudnya ini akan ke masyarakat. Tim enumerator ya, udah ya teman-teman semua. Sudah, ada yang belum divaksin? Menjawab lah ya. Terus udah vaksin kedua Bu. Yang ketiga. Udah semua, jadi sehat-sehat semua ya, mudah-mudahan ya. Oke, baik kalau kayak gitu terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai kita bertemu selanjutnya. Tetap kontak, tetap tolong aktif di grup untuk menyampaikan hal-hal dan nanti bisa dibantu oleh teman-teman di Dinas SDS semua. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang Ibu, terima kasih semua. Terima kasih banyak Bu Lisa. 2 minggu untuk Izin live. Ya. Ya.